Ya, salam sahabat Golden Gate Channel yang dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan, saya bersyukur dan bersuka cita kembali bisa menyapa sahabat terkasih dalam kasih dan anugerah Tuhan. Dan saya berharap sahabat terkasih senantiasa dalam keadaan baik dan sehat, diberkati Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa ya. Nah sahabat yang dikasih Tuhan, jangan lupa untuk terus dukung Golden Gate Channel dengan cara subscribe, like, komen, dan share setiap video yang kami tayangkan, sehingga boleh banyak orang yang diberkati melalui setiap tayangan video kami. Nah sahabat yang dikasih Tuhan, saat ini kita akan membahas mengenai mimpi. Ya mungkin banyak orang yang berkata saya bermimpi, tetapi saya tidak tahu arti mimpi yang kami alami. Sahabat yang dikasih Tuhan, ya ada 3 jenis mimpi yang akan kita bahas saat ini. Yang pertama adalah mimpi oleh karena kondisi tubuh yang lelah, ya sehingga kita mengalami mimpi yang kacau, sahabat yang dikasih Tuhan ya, dan itu tidak ada artinya. Sahabat yang dikasih Tuhan, yang kedua adalah mimpi dari roh jahat, ya. Mungkin isi mimpinya adalah kita ketemu dengan orang yang sudah meninggal, ya, kita ketemu dengan setan, kita ketemu dengan ular. Nah sahabat yang dikasih Tuhan, itu ada pesan, ada teror dari si jahat, sahabat yang dikasih Tuhan. Dan yang ketiga adalah mimpi dari Tuhan. Ya, mimpi dari Tuhan itu tentunya pesan dari Tuhan, dan isi pesannya tentu bisa menyangkut diri kita sendiri atau orang lain. Dan tentunya sahabat yang dikasih Tuhan itu pesan yang mendatangkan damai sejahtera. Nah sahabat yang dikasih Tuhan, mari kita akan lihat cuplikan berikut ini. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Ada 3 jenis mimpi berdasarkan Alkitab. Yang pertama adalah mimpi yang berasal dari alam pikiran sendiri. Dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat 3 tertulis demikian. Karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Salah satu penyebab mimpi adalah karena banyak kesibukan. Kesibukan kita sehari-hari yang berhubungan dengan pikiran kita dapat membawa efek kepada mimpi kita saat kita tidur. Jadi kalau saudara mimpi semacam ini, tidak perlu saudara responi atau cari artinya. Yang kedua saudara, mimpi yang berasal dari roh jahat atau setan. Dalam Yeremia 29 ayat 8 tertulis, sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Nah kalau saudara membaca ayat-ayat dalam kitab Yeremia ini, saudara akan mengerti bahwa Tuhan melarang orang Israel untuk mendengarkan nabi-nabi palsu, juru-juru tenung yang ada di tengah-tengah mereka. Sebab mereka menyampaikan sesuatu yang berasal dari mimpi mereka, di mana mimpi mereka itu bukan berasal dari Tuhan, melainkan dari roh jahat. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, ada jenis mimpi yang berasal dari roh jahat. Termasuk di dalam jenis ini adalah mimpi-mimpi buruk, mimpi-mimpi yang menyeramkan. Kalau saudara setiap hari atau sering sekali mengalami mimpi buruk, saudara harus mengambil sikap untuk berdoa dan minta kelepasan dari Tuhan atas mimpi-mimpi buruk yang saudara alami. Yang ketiga saudara, mimpi yang berasal dari Tuhan. Dalam Ayub 33 ayat 14-17 tertulis, karena Allah berfirman dengan 1-2 cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur, maka ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran untuk menghalangi manusia daripada perbuatannya dan melenyapkan kesombongan orang. Mimpi yang berasal dari Tuhan harus kita perhatikan saudara, karena itu merupakan perintah atau teguran Tuhan kepada kita. Tuhan bisa menyampaikan kehendaknya, firman-Nya kepada kita melalui mimpi. Perlu kita perhatikan juga bahwa
mimpi yang berasal dari Tuhan itu tidak akan bertentangan dengan firman-Nya sendiri. Tidak akan bertentangan dengan Alkitab. Ketika kita bermimpi, ingatlah 3 hal ini dan renungkanlah. Cari tahu apakah mimpi itu berasal dari Tuhan. Kalau dari Tuhan, maka responilah kehendak Tuhan, teguran Tuhan, sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Kalau mimpi itu berasal dari setan, maka berdoalah agar Tuhan menghalau setiap kuasa jahat dari kehidupan saudara. Kalau mimpi itu adalah berasal atau disebabkan oleh kesibukan saudara, pikiran-pikiran saudara sehari-hari, maka responilah itu dengan bijak, karena itu hanyalah mimpi biasa. Demikian saudara 3 jenis mimpi. Kiranya saudara dapat mengerti, dan dengan demikian kita dapat meresponi mimpi sebagaimana seharusnya. Ya sahabat yang dikasih Tuhan, kita telah menyaksikan tayangan video yang boleh kita saksikan bersama sahabat yang dikasih Tuhan ya. Ada 3 jenis mimpi ya yang boleh dijabarkan tadi, yaitu mimpi oleh karena kelelahan, mimpi dari si jahat, dan juga mimpi dari Tuhan. Nah sahabat yang dikasih Tuhan, sekarang bagaimana pandangan dari hambanya Evangelis Daud Tony tentang ketiga mimpi tersebut? Mari kita akan saksikan bersama-sama. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Tadi tertarik Pak Daud ngomong di awal-awal, nah itu kayak mimpi ya Pak Daud. Nah Pak Daud pernah nggak mimpi terus jadi kenyataan? Kan ada orang yang pernah ngalamin gitu. Oh Pak, saya mimpi ini, besoknya kejadian. Mimpi mati, besoknya ada yang mati gitu. Nah itu apa dari setan atau kebetulan atau gimana? Semua diuji. Oke, Pak Daud Jadi pernah? mimpi itu ada 3. Iya, wah ini pelajaran nih. Saya pernah ngalami mimpi dari Tuhan Iya, bahwa saya itu khotbah iya, di antara ribuan manusia. iya. Dan tiba-tiba waktu tidur itu kata teman saya itu bahasa roh. Oh iya? Wow. Dalam tidur tuh saya bahasa roh, dan saya posisinya itu khotbah Oke, dan bahasa roh. iya. Dan saya melihat ribuan manusia. Nah, dan itu terjadi, yaitu waktu saya KKR khotbah keliling seluruh Indonesia. Iya. Itu, nah itu mimpinya itu kira-kira di atas jam 1 malam. Iya. Di antara jam 1 malam itu mimpinya itu saya. Iya. Jadi mimpi itu memang ada yang dari Tuhan. Iya. 3 macam. Kalau mimpi dari Tuhan, waktu mimpi itu ada hadirat Tuhan. Oke. Iya. Ada hadirat Tuhan. Iya. Dan itu nanti pasti terjadi. Ada damai, dan kebanyakan itu kalau mimpi dari Tuhan itu ya, itu ada sukacita dan damai sejahtera. Oke. Nah, itu ditanam dalam roh. Iya. Tidak bisa lupa seumur hidup. Oh, oke. Jadi kalau nggak bisa lupa berarti dari Tuhan, Pak. Nah, yang kedua ada juga dari setan. Oke. Kalau dari setan pun itu ditanam dari roh. Itu tidak bisa lupa seumur hidup juga. Loh, bedainnya gimana, Pak? Nomor 1 dan nomor 2. Tetapi tidak ada damai sejahtera. Iya. Untuk membedakan itu, kalau yang nomor 1, 2 ini cara mengujinya itu menguji dengan firman Tuhan. Oke. Pokoknya kalau mimpinya ketemu orang yang sudah mati, Iya. itu roh setan menyamar, pasti bukan dari Tuhan. Oke. Oke. Iya. Itu aja. Iya. Dan kalau dari setan itu adanya ketakutan dan tidak ada damai sejahtera. Iya. Nah, yang ketiga, kalau kita mimpi kadang ingat, kadang lupa, kadang ingat, kadang lupa. Iya, iya. Itu lebih Itu sering. mimpi tanda kecapean.
Oh, oke. Jadi gini, Ya, mimpi ya, ini pengalaman hidup saya tentang mimpi ya, Mas. ya, ya. Kalau dari Tuhan itu pasti terjadi. Amin, Dan ada damai sejahtera. amin. Nah, jadi saya percaya sekali dalam hidup ini, penting kita ini kalau ada mimpi itu kalian dari Tuhan pasti damai sejahtera. Amin. Ya puji Tuhan, sahabat yang dikasih Tuhan, kita boleh diberkati melalui penjelasan yang disampaikan oleh hambanya Evangelis Daud Tony ya mengenai dunia mimpi. Ya, ada 3 jenis mimpi yang beliau juga sampaikan, yaitu mimpi dari diri sendiri ataupun dari kondisi tubuh yang mungkin lelah ya sehingga mengalami mimpi yang tidak ada artinya, dan kemudian ada mimpi dari roh jahat, dan itu ada pesan atau teror dari kuasa si jahat. Mungkin itu ada serangan iblis melalui mantra atau melalui santet dan lain sebagainya, sahabat yang dikasih Tuhan. Dan juga ada pesan atau mimpi dari Tuhan ya, dimana itu adalah pesan Tuhan. Dan beliau juga boleh menyaksikan satu kesaksian di mana beliau pernah bermimpi berdiri di hadapan jutaan orang, dan itu terjadi di mana beliau dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada banyak orang. Nah, sahabat yang dikasih Tuhan, apapun yang pernah kita mimpikan, janganlah gelisah, janganlah takut. Kita serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Ya, di dalam firman Tuhan, Mazmur pasal 55 ayat 23, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Nah, sahabat yang dikasih Tuhan, mungkin bisa saja itu membuat kita goyah, gelisah, takut oleh karena mimpi yang kita alami. Kita serahkan kepada Tuhan, dan biar Tuhan memberikan hikmat kepada kita untuk mengerti apa yang sesungguhnya Tuhan sampaikan, ataupun pesan apa yang disampaikan melalui mimpi kita. Sahabat yang dikasih Tuhan, puji nama Tuhan, biarlah semuanya boleh diberkati oleh Tuhan. Jikalau sahabat merasa diberkati melalui video ini, silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar, masukan dan apapun yang bisa membangun untuk channel ini bisa berkembang. Dan kiranya semuanya boleh diberkati melalui setiap tayangan video kami. Terima kasih saudara kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.